Namaku Cynthia, dan hidupku penuh dengan kebahagiaan sederhana yang seringkali terasa begitu istimewa. Aku baru menikah dengan Bagas, pria yang selalu membuatku merasa seperti wanita paling beruntung di dunia. Pernikahan kami baru berjalan 1 tahun, dan setiap harinya adalah petualangan baru yang menguatkan cinta kami. Aku tumbuh dalam keluarga besar yang penuh kehangatan. Salah satu orang yang paling dekat denganku adalah sepupuku, Bunga. Dia seperti saudara kandung yang tak pernah kumiliki. Kami tumbuh bersama, berbagi rahasia, mimpi, dan tawa sejak kecil. Bahkan setelah aku menikah, hubungan kami tidak berubah. Bunga sering datang ke rumahku, membawa makanan kecil atau hanya untuk mengobrol di sore hari sambil menyeruput teh hangat. Bagas juga menyukai kehadirannya. Dia seperti bagian dari keluarga kita, katanya suatu kali. Pernikahanku dengan Bagas adalah salah satu hal terbaik yang pernah terjadi dalam hidupku. Kami tinggal di sebuah rumah mungil yang nyaman di pinggir kota, dengan taman kecil tempatku menanam bunga-bunga favoritku. Bagas, yang bekerja sebagai fotografer, sering membawa pulang cerita menarik dari proyek-proyeknya. Di akhir pekan, dia suka mengambil fotoku di taman, bercanda bahwa aku adalah model terbaik yang pernah ia miliki. Bunga sering bergabung dalam momen-momen santai kami. Kami bertiga suka duduk di ruang tamu, bermain permainan papan, atau sekadar menonton film favorit. Tawa dan obrolan kami mengisi rumah kecil ini dengan kehangatan yang sulit dijelaskan. Aku merasa lengkap, memiliki suami yang penuh perhatian dan sepupu yang seperti saudara sendiri. Kehidupan kami juga dipenuhi dengan momen-momen istimewa bersama keluarga besar. Setiap akhir pekan, kami sering berkumpul di rumah nenek, menikmati makanan rumahan yang selalu membuat kami rindu. Bunga biasanya menjadi penggerak acara, memastikan semuanya berjalan lancar. Bagas, meskipun baru menjadi bagian dari keluarga kami, selalu berhasil mencairkan suasana dengan candaan-candaannya. Ada satu momen yang selalu aku ingat. Pada suatu hari Minggu, kami memutuskan untuk piknik di danau bersama keluarga. Kami membawa keranjang penuh makanan, tikar, dan bahkan gitar kecil untuk bernyanyi bersama. Bagas mengambil foto-foto candid yang berhasil menangkap kebahagiaan di wajah kami. Saat itu, aku merasa hidupku benar-benar sempurna. Bunga, seperti biasanya, menjadi pusat perhatian dengan caranya yang ceria dan selalu tahu cara membuat semua orang tertawa. Dia bahkan bercanda kepada Bagas, "Hati-hati, aku bisa jadi fotografer lebih baik dari kamu." Semua orang tertawa, termasuk Bagas, yang menanggapi dengan santai, "Kalau begitu, ajari aku cara melucu seperti kamu." Di tengah semua kebahagiaan ini, aku sering berpikir betapa bersyukurnya aku memiliki mereka dalam hidupku. Tidak semua orang seberuntung aku memiliki keluarga yang erat dan penuh cinta. Namun, dalam hati kecilku, aku tahu bahwa hidup selalu memiliki cara untuk memberikan kejutan. Untuk saat ini, aku ingin menikmati kebahagiaan ini seutuhnya. Hari-hari berlalu dengan kehangatan yang sama. Aku, Bagas, dan Bunga seperti trio yang tak terpisahkan. Ketika aku sibuk mengurus pekerjaanku dari rumah, Bunga sering mampir untuk menemani, membawa makanan favoritku. "Ini resep baru yang aku coba," katanya suatu sore sambil meletakkan kue bolu di atas meja dapur. Bagas juga terlihat semakin akrab dengan Bunga. Mereka sering berdiskusi tentang fotografi karena ternyata Bunga punya hobi yang sama. Kadang, aku melihat mereka sibuk memeriksa foto-foto di kamera Bagas, saling memberi masukan, dan tertawa melihat hasil yang lucu. Aku merasa senang karena mereka bisa begitu akrab. Di akhir pekan, kami bertiga sering jalan-jalan ke tempat baru. Bagas suka mengabadikan momen-momen kami, sementara Bunga selalu punya ide kreatif untuk berpose lucu. Suatu hari, kami pergi ke taman bunga yang baru dibuka. Bagas memotretku dan Bunga di antara hamparan bunga berwarna-warni. Ketika aku melihat hasilnya, aku tersenyum. Foto itu menangkap kebahagiaan kami dengan sempurna. Kehidupan rumah tanggaku juga berjalan dengan lancar. Bagas adalah pasangan yang penuh perhatian. Dia selalu memastikan aku merasa dicintai, bahkan dalam hal-hal kecil. Setiap pagi,
Dia menyeduh kopi untukku sebelum bekerja. Ketika aku merasa lelah, dia akan memijat bahuku sambil berkata, "Aku ingin kamu selalu bahagia, sayang." Bunga, di sisi lain, adalah penyemangatku. Dia selalu tahu bagaimana menghiburku saat aku merasa stres. Pernah suatu kali, aku kesulitan menyelesaikan proyek besar. Bunga datang ke rumah dengan membawa sekotak pizza dan berkata, "Makan dulu, baru kerja lagi. Inspirasi tidak akan datang kalau kamu kelaparan." Aku merasa hidupku benar-benar sempurna. Aku memiliki suami yang mencintaiku, sepupu yang seperti saudara sendiri, dan keluarga besar yang selalu mendukung. Segalanya terasa begitu damai, seolah-olah kebahagiaan ini akan bertahan selamanya. Hari-hariku bersama Bagas dan Bunga masih penuh dengan tawa dan kehangatan. Namun, perlahan, aku mulai merasa ada sesuatu yang berubah. Hubungan antara Bunga dan Bagas semakin akrab, terlalu akrab, menurutku. Mereka sering terlihat asyik mengobrol, tertawa bersama, bahkan membahas hal-hal yang kadang tidak aku mengerti. Awalnya, aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Mungkin aku terlalu sensitif, pikirku. Lagi pula, mereka hanya berteman. Bunga adalah sepupuku, hampir seperti saudaraku sendiri, dan Bagas adalah suamiku yang selama ini selalu membuatku merasa dicintai. Tapi rasa cemburu itu sulit diabaikan. Suatu hari, saat kami bertiga sedang makan malam di rumah, Bunga dan Bagas mulai membahas sebuah tempat wisata yang baru dibuka. "Kita harus ke sana suatu hari," kata Bunga dengan penuh semangat. "Aku lihat banyak spot foto bagus." "Wah, ide bagus. Kita bisa sekalian bawa kamera dan coba beberapa angle baru," jawab Bagas sambil tersenyum. Percakapan mereka mengalir dengan mudah, sementara aku merasa seperti penonton di ruanganku sendiri. Malam itu, setelah Bunga pulang, aku memberanikan diri untuk berbicara dengan Bagas. "Aku merasa kamu dan Bunga semakin dekat akhir-akhir ini," kataku, mencoba terdengar tenang. Bagas tertawa kecil. "Tentu saja dekat, sayang. Dia sepupumu, dan kita sudah sering bersama-sama." "Kamu cemburu, ya?" katanya dengan nada bercanda. Aku ikut tertawa, meskipun di dalam hatiku ada sedikit rasa sakit yang sulit kujelaskan. Bukan cemburu. Aku hanya ingin memastikan semuanya baik-baik saja. Hari-hari berlalu, dan aku terus mencoba mengabaikan perasaan itu. Tapi semakin aku memperhatikan, semakin aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Misalnya, ketika Bagas tertawa sedikit terlalu keras saat mendengar lelucon Bunga, atau ketika mereka bertukar pesan lebih sering daripada biasanya. Sampai suatu sore, aku menemukan sesuatu yang membuat dadaku sesak. Di meja kerja Bagas, ada ponselnya yang tertinggal. Layar ponsel itu menyala, menampilkan pesan dari Bunga. Aku ingin bilang sesuatu, tapi aku takut merusak semuanya. Malam itu, aku duduk di ruang tamu sendirian, memandangi layar ponsel Bagas yang masih menampilkan pesan dari Bunga. Kata-kata itu terus terngiang-ngiang di kepalaku. Aku ingin bilang sesuatu, tapi aku takut merusak semuanya. Apa maksudnya? Aku ingin marah, tapi aku juga tidak mau gegabah. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk berbicara dengan ibuku. Di keluargaku, ibu adalah orang yang selalu tenang dan bijaksana dalam menghadapi masalah. Aku tahu aku bisa mempercayainya tanpa takut dinilai. "Ibu, aku butuh pendapat," kataku pelan sambil menyeruput teh hangat di meja makan. "Kenapa, Nak? Ada masalah?" tanya ibu dengan nada penuh perhatian. Aku menghela napas panjang sebelum bercerita. Aku merasa Bunga dan Bagas terlalu dekat akhir-akhir ini. Dan aku menemukan pesan dari Bunga di ponsel Bagas. Isinya aneh, Bu. Aku tidak tahu harus bagaimana. Ibu terdiam sejenak, lalu menggenggam tanganku. "Bunga itu sepupumu, hampir seperti adikmu sendiri. Kamu tidak boleh langsung berpikir buruk. Mungkin ada hal lain yang dia maksud." "Tapi, Bu, aku merasa ada yang tidak beres," kataku. Suaraku mulai bergetar. Aku takut semua ini merusak pernikahanku. Setelah mendengar keluhanku, ibu menyarankan agar kami mengadakan acara keluarga kecil di rumah nenek untuk membicarakan semuanya. Menurut ibu,
Melibatkan keluarga besar bisa membantu meredakan suasana dan memberikan sudut pandang yang lebih netral. Aku setuju, meskipun hati kecilku masih dipenuhi rasa cemas. Akhir pekan tiba, dan keluarga besar kami berkumpul di rumah nenek. Suasana awalnya penuh canda dan tawa, seperti biasa. Bunga datang dengan senyuman ceria, membawa makanan kecil seperti biasanya. Bagas terlihat biasa saja, tidak menunjukkan tanda-tanda ada sesuatu yang salah. Setelah makan siang, aku memutuskan untuk berbicara di depan semua orang. Tanganku gemetar, tapi aku tahu aku harus melakukannya. Aku ingin mengatakan sesuatu, kataku pelan, membuat semua orang menghentikan obrolannya. Bunga menatapku, sedikit bingung. Bagas juga terlihat terkejut. Aku merasa ada sesuatu yang tidak biasa antara Bunga dan Bagas. Aku tidak ingin menyimpan ini sendiri, karena aku ingin semuanya tetap baik-baik saja. Lanjutku, berusaha tetap tenang. Ruangan langsung sunyi. Nenek menatapku dengan wajah serius, sementara Bunga terlihat kaget. Apa maksudmu, Cynthia? Tanyanya dengan nada penuh kebingungan. Aku menemukan pesan darimu di ponsel Bagas. Pesan itu bilang, aku ingin bilang sesuatu, tapi aku takut merusak semuanya. Aku ingin tahu apa maksudnya, karena itu membuatku tidak tenang. Bunga terdiam, wajahnya berubah canggung. Bagas tampak seperti ingin mengatakan sesuatu, tapi memilih untuk diam. Akhirnya, ibu angkat bicara. Bunga, Bagas, kalau memang ada sesuatu yang terjadi, ini waktu yang tepat untuk bicara jujur. Cynthia hanya ingin menjaga keluarganya. Bunga menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, Cynthia, aku minta maaf kalau pesanku membuatmu merasa seperti ini. Maksudku sebenarnya, aku ingin bicara soal sesuatu yang aku rasakan selama ini. Tapi itu tidak ada hubungannya dengan Bagas. Lalu, apa itu? Tanyaku, masih merasa ragu. Aku merasa iri padamu, katanya akhirnya, menunduk. Aku iri karena kamu punya kehidupan yang begitu bahagia, suami yang mencintaimu, dan keluarga yang selalu mendukungmu. Aku takut kalau aku bilang ini, kamu akan salah paham atau merasa aku ingin merebut kebahagiaanmu. Tapi aku tidak pernah berniat seperti itu. Aku hanya merasa tidak cukup. Keluarga besar membantu meredakan suasana dengan memberikan nasihat kepada Bunga dan menenangkanku. Bagas juga akhirnya meyakinkanku bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Meskipun momen ini menegangkan, itu menjadi pembelajaran bagi semua orang untuk lebih jujur dan terbuka. Setelah percakapan di rumah nenek, aku berusaha untuk melepaskan beban yang terasa begitu berat di pundakku. Aku ingin percaya pada Bagas, sepupuku, dan keluargaku. Tetapi, meskipun Bunga mengatakan bahwa tidak ada yang terjadi antara dia dan Bagas, ada sesuatu yang masih terasa aneh. Suatu malam, setelah Bunga pulang, aku memutuskan untuk memeriksa ponsel Bagas lagi. Aku merasa sangat bersalah melakukannya, tetapi rasa curiga itu begitu kuat, seolah-olah aku harus memastikan segalanya. Ketika aku membuka pesan-pesan di ponselnya, aku menemukan sesuatu yang membuat darahku berdesir. Ada pesan antara Bagas dan Bunga yang tidak bisa kuabaikan. Mereka saling berbagi foto-foto pribadi, mulai dari momen-momen lucu hingga pesan-pesan yang penuh dengan kata-kata manis. Beberapa pesan bahkan menunjukkan kedekatan yang jauh lebih dalam dari sekadar persahabatan. Aku rindu kamu, tulis Bagas dalam satu pesan yang kubaca dengan hati berdetak kencang. Saat itu, aku merasa dunia seakan runtuh. Apa yang sebenarnya terjadi di belakangku? Aku tahu aku harus menghadapi Bagas, tapi aku takut. Bagaimana jika selama ini aku telah terperangkap dalam kebohongan yang aku buat sendiri? Bagas pulang dari kerja lebih awal hari itu, dan aku sudah menunggunya di ruang tamu. Saat ia masuk, aku melihatnya dengan tatapan yang penuh keraguan. Wajahnya berubah ketika melihatku duduk dengan ekspresi serius. Ada apa, sayang? Tanya Bagas, tampak cemas. Bagas, kita perlu bicara, jawabku, suaraku tegang. Tentang Bunga. Bagas terdiam sejenak, matanya menghindari tatapanku. Apa yang kamu maksud? Aku mengeluarkan ponselku, meletakkannya di meja di depan kami. Apa ini? Tanyaku,
menunjuk pada layar yang menampilkan percakapan antara Bagas dan Bunga. Wajahnya langsung memucat. Cynthia, itu bukan seperti yang kamu pikirkan. Lalu bagaimana menurutmu? Aku hampir berteriak. Hatiku terasa sesak. Apa yang sedang terjadi di antara kalian berdua? Bagas menunduk, tak bisa berkata-kata. Aku bisa merasakan beban di udara. Akhirnya, ia mengangkat wajahnya, menghela napas panjang. Aku minta maaf. Aku seharusnya jujur padamu dari awal. Aku merasa seolah-olah dunia ini berputar terlalu cepat. Jujur? Bagas, kamu selingkuh dengan sepupuku sendiri. Suaraku hampir bergetar. Aku tidak percaya dengan apa yang baru saja aku dengar. Bagas mengangguk perlahan. Aku sudah merasa bersalah. Itu tidak pernah seharusnya terjadi. Aku tidak ingin menyakitimu, Cynthia. Tapi aku sudah terjebak dalam situasi ini. Saat itu, aku merasa seolah-olah aku kehilangan kendali atas hidupku. Segala sesuatu yang kulakukan untuk membangun kepercayaan, semuanya hancur dalam sekejap. Aku merasa dipermalukan, dihianati oleh orang yang kupercayai paling dalam. Setelah percakapan yang menghebohkan dengan Bagas, aku merasa kacau dan bingung. Aku menelepon Bunga, berharap dia bisa datang ke rumah segera. Tak lama kemudian, dia mengonfirmasi bahwa dia akan datang. Aku menunggu dengan perasaan campur aduk, antara cemas, marah, dan ingin tahu. Saat pintu terbuka dan Bunga masuk, aku bisa melihat ekspresi wajahnya yang gugup. Dia tahu ada sesuatu yang sangat salah, dan aku bisa merasakan ketegangan itu. Cynthia, aku tahu kamu ingin berbicara. Aku minta maaf jika ada yang salah. Aku tidak tahu harus mulai dari mana, kata Bunga. Suaranya terdengar terputus-putus. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diriku. Bunga, aku tidak tahu bagaimana harus mengatakannya, tapi aku menemukan pesan-pesan antara kamu dan Bagas. Kamu dan dia, kamu berdua punya sesuatu yang lebih dari sekadar persahabatan. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Bunga terdiam lama, matanya menatap lantai, seolah mencari kata-kata yang tepat. Akhirnya, dia mengangkat wajahnya, dan ada kesedihan yang dalam di matanya. Cynthia, aku tidak pernah bermaksud untuk menyakitimu. Semua yang terjadi itu salah, dan aku tahu aku harus bertanggung jawab atas semuanya. Aku merasakan kepalaku berdenyut. Jadi kamu mengaku? Ada hubungan lebih antara kalian? Bunga menundukkan kepala, suaranya hampir seperti bisikan. Aku jatuh cinta pada Bagas. Aku tahu itu salah, dan aku tidak ingin menghancurkan keluarga kita. Tapi aku tidak bisa mengendalikannya. Kami mulai saling dekat, dan entah bagaimana, semuanya jadi terlalu rumit. Rasa sakit itu datang begitu mendalam. Jadi, ini bukan hanya tentang rasa iri kamu, Bunga. Kamu benar-benar jatuh cinta pada suamiku. Bunga mengangguk pelan. Aku minta maaf, Cynthia. Aku benar-benar tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Bagas juga bingung. Dia merasa bersalah, tapi perasaan itu muncul begitu saja. Aku tahu aku sudah merusak semuanya. Aku menutup mataku, berusaha menahan air mata. Bagaimana bisa ini terjadi? Sepupuku, orang yang kupercayai seperti saudara, ternyata menyimpan perasaan terhadap suamiku. Aku merasa dunia ini hancur begitu saja. Bagaimana kita bisa memperbaikinya, Bunga? Tanyaku, dengan suara serak. Kamu sudah menghancurkan kepercayaanku. Aku tidak tahu lagi bagaimana bisa mempercayai siapapun. Bunga menangis, air matanya mengalir deras. Aku tidak tahu, Cynthia. Aku sangat menyesal. Aku ingin semuanya kembali seperti semula, tapi aku tahu aku tidak bisa meminta maaf cukup untuk membuat kamu memaafkan aku. Setelah percakapan emosional dengan Bunga, aku merasa hatiku lebih tenang, meskipun rasa sakit itu tetap menghantui. Aku tahu aku harus berbicara dengan Bagas lagi, tapi kali ini aku tidak akan membiarkan emosi menguasai diriku. Aku ingin jawaban yang jelas, dan aku ingin tahu apakah dia benar-benar berusaha untuk memperbaiki semuanya, atau jika dia benar-benar mengkhianatiku.
Bagas pulang dari kerja lebih awal hari itu, seperti yang sudah kuharapkan. Wajahnya terlihat cemas, dan dia sepertinya tahu apa yang akan terjadi. Aku sudah siap menghadapi semua yang akan datang. Kita perlu bicara, kataku, suaraku tenang namun tegas. Bagas mengangguk pelan, meletakkan tas kerjanya di atas meja dan duduk di depanku. Bagas, aku sudah berbicara dengan Bunga, lanjutku, menatap matanya tanpa ragu. Dan aku tahu semuanya sekarang. Aku ingin mendengar penjelasanmu. Bagas tampak sangat gelisah. Cynthia, aku tidak tahu harus mulai dari mana. Aku merasa sangat bersalah. Ini semua salahku, dan aku tahu aku sudah menghancurkan segalanya. Aku menyandarkan tubuhku ke kursi, berusaha tetap tenang meskipun di dalam hatiku, aku merasa terluka. Bagas, ini bukan hanya soal rasa bersalah. Ini tentang kepercayaan. Kamu tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga keluargaku. Apa yang membuatmu merasa bahwa ini semua bisa diterima? Dia menghela napas panjang. Aku tahu aku tidak bisa membenarkan apa yang aku lakukan. Tapi itu terjadi karena aku terlalu terjebak dalam perasaan yang aku sendiri tidak mengerti. Aku cinta sama kamu, Cynthia. Kamu adalah istriku, dan aku ingin membangun masa depan bersama kamu. Tapi dengan Bunga, entah bagaimana semuanya jadi rumit. Jadi kamu jatuh cinta padanya? Tanyaku dengan suara datar, meskipun rasanya seperti ada pisau yang menusuk jantungku. Bagas terdiam sejenak, tampak berjuang dengan kata-kata. Aku tidak bisa bilang aku jatuh cinta. Aku hanya terjebak dalam kebingunganku. Dan saat itu, aku berpikir bahwa aku bisa menghadapinya tanpa menyakiti siapapun. Tapi aku salah, dan aku tahu itu. Aku menunduk, mencoba menahan air mata. Apa yang kamu harapkan sekarang? Bagaimana kita bisa kembali ke keadaan semula? Bagas menggenggam tanganku, matanya penuh dengan penyesalan. Aku ingin kamu memaafkanku, Cynthia. Aku ingin memperbaiki semuanya. Aku tahu aku tidak bisa menghapus apa yang sudah terjadi, tapi aku berjanji akan berusaha sebaik mungkin untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Aku terdiam, perasaanku campur aduk. Aku ingin mempercayainya, tapi apakah aku masih bisa? Apakah aku bisa melupakan semua ini dan melanjutkan hidup bersamanya? Setelah percakapan panjang dengan Bagas, aku merasa keputusan untuk melanjutkan hubungan ini tidak akan mudah. Rasa sakit dan kekecewaan masih begitu mendalam, namun aku tahu bahwa aku tidak bisa melanjutkan hidup dalam kebingungannya. Jika aku ingin mencari kebenaran dan mungkin memperbaiki segalanya, aku harus melibatkan Bunga dan Bagas secara bersamaan. Ini mungkin cara terbaik untuk mengungkapkan perasaan kami masing-masing dan mencari jalan keluar yang paling adil. Aku menghubungi Bunga dan Bagas, mengatur pertemuan di rumah, di tempat yang tidak ada yang bisa menghindar dari percakapan ini. Ketegangan sudah terasa sejak mereka tiba, tetapi aku tahu ini adalah langkah yang harus diambil. Aku duduk di tengah, menghadapi mereka berdua yang terlihat gelisah dan penuh penyesalan. Saya mengundang kalian ke sini karena saya ingin mendengar semuanya langsung dari kalian, kataku dengan suara tenang namun tegas. Bunga, Bagas, kita harus membicarakan apa yang terjadi. Kita harus jujur pada diri kita sendiri dan satu sama lain. Bagas mengangguk pelan, lalu menunduk. Cynthia, aku tahu tidak ada kata-kata yang bisa membuat ini lebih baik. Aku sangat menyesal. Aku tidak seharusnya terlibat dalam hal ini. Aku sudah mengecewakanmu, mengecewakan keluarga kita. Bunga, dengan wajah penuh penyesalan, menggenggam tangannya sendiri. Aku juga sangat menyesal. Aku tidak tahu apa yang terjadi antara kami. Kami terjebak dalam kebingungannya, dan aku tahu ini salah. Aku tidak bermaksud untuk melukai siapapun, terutama kamu, Cynthia. Aku memandang mereka berdua. Semua rasa marah dan kecewa mulai berkumpul di dadaku, tetapi aku tahu bahwa ini adalah momen penting. Bagas, Bunga, kataku, suara mulai serak. Aku ingin tahu apakah kalian benar-benar menyesali semua ini. Apakah ini hanya kebingungan sesaat? Atau apakah kalian benar-benar berniat untuk saling menjaga, dengan atau tanpa aku? Bunga dan Bagas saling menatap,
dan untuk pertama kalinya, aku melihat keduanya benar-benar terbuka tentang rasa bersalah yang mereka rasakan. Bunga berkata, "Aku tahu ini tidak akan mudah. Tetapi aku siap untuk menjaga jarak dan memberi kamu ruang, Cynthia. Aku akan menjauh agar kamu bisa fokus pada hubunganmu dengan Bagas." Bagas menatapku dengan penuh harap. "Aku ingin memperbaiki ini, Cynthia. Aku mencintaimu, dan aku ingin menjalani hidup yang lebih baik bersama kamu. Aku siap melakukan apa saja untuk mendapatkan kepercayaanmu kembali. Tetapi jika kamu merasa kita sudah terlalu jauh, aku akan menerima apapun keputusanmu." Aku terdiam, berpikir sejenak. Semua ini terasa begitu berat, dan aku tahu tidak ada jalan pintas untuk memperbaiki semuanya. Kepercayaan yang rusak butuh waktu untuk dibangun kembali, dan aku tidak bisa memutuskan segalanya begitu saja tanpa merenung lebih dalam. Aku merasa keputusanku kali ini adalah langkah terbesar yang pernah kuambil dalam hidup. Menyadari betapa banyaknya luka yang ditimbulkan, namun juga menyadari bahwa cinta dan kepercayaan bukanlah hal yang mudah untuk dibangun atau dihancurkan begitu saja. Memang, hubungan kami telah diuji, dan kini aku tahu bahwa jika aku ingin memberi kesempatan untuk memperbaiki segalanya, kami harus mulai dari nol. "Bagas, Bunga, aku memutuskan untuk memberi kita semua kesempatan kedua," kataku, suara agak serak, namun penuh ketegasan. "Tapi ini bukan berarti semuanya akan mudah. Aku ingin kita mulai dari awal, benar-benar mulai dari awal. Bagas, aku akan memberikanmu kesempatan untuk memperbaiki hubungan kita, tetapi kamu harus tahu bahwa aku akan sangat hati-hati. Aku butuh waktu, dan aku ingin melihat usaha yang nyata dari kamu." Bagas mengangguk dengan penuh penyesalan dan harapan. "Aku akan melakukan apapun, Cynthia. Aku ingin memperbaikinya. Aku tahu tidak ada cara yang instan untuk membangun kembali kepercayaan itu, tapi aku siap untuk berjuang." Aku berpaling ke Bunga, yang tampaknya masih merasa bersalah dan penuh penyesalan. "Bunga, aku tidak bisa langsung memaafkanmu, dan aku membutuhkan waktu untuk itu. Tapi aku juga ingin agar kamu menghormati keputusan kami untuk mencoba memperbaiki ini. Aku ingin kamu menjaga jarak sejenak, memberi kami ruang. Aku harap kamu mengerti." Bunga menunduk, wajahnya penuh dengan penyesalan. "Aku mengerti, Cynthia. Aku tidak akan mengganggu kalian. Aku akan menjauh, memberi kamu ruang. Aku berharap suatu saat nanti kita bisa memperbaiki semuanya." Bagas dan Bunga saling menatap, dan meskipun rasa bersalah masih membayang di mata mereka, ada secercah harapan. Aku tidak tahu bagaimana masa depan akan berjalan, tetapi aku merasa keputusan ini adalah langkah yang benar untuk memperbaiki hubungan kami. Beberapa minggu berlalu, dan aku mulai melihat perubahan dalam diri Bagas. Dia lebih perhatian, lebih mendengarkan, dan lebih sabar daripada sebelumnya. Kami mulai melakukan terapi pernikahan untuk belajar berkomunikasi dengan lebih baik dan mengatasi rasa sakit yang telah terjadi. Walaupun proses ini tidak mudah, aku bisa merasakan sedikit demi sedikit, kepercayaan itu mulai pulih. Namun, meskipun kami mencoba berjalan maju, aku tahu bahwa ini akan menjadi perjalanan panjang. Setiap hari adalah ujian baru. Apakah kami akan mampu mengatasi perasaan sakit yang masih ada? Dan apakah kami bisa menjaga hubungan ini tetap utuh? Setelah beberapa bulan berlalu, Bagas dan aku mulai menemukan kembali keseimbangan dalam hubungan kami. Kami masih menjalani terapi pernikahan dan berusaha untuk memperbaiki kepercayaan yang telah hancur. Walaupun jalan kami penuh dengan rintangan, kami berdua berkomitmen untuk terus berusaha. Namun, ada satu hal yang masih menggantung di pikiranku, Bunga. Meskipun aku sudah memberi jarak antara kami, aku merasa belum sepenuhnya bisa memaafkannya. Aku tahu dia merasa bersalah, dan aku juga tahu dia ingin memperbaiki segalanya. Tetapi rasanya sangat sulit untuk membuka hati lagi setelah semua yang terjadi. Suatu sore, aku menerima pesan dari Bunga. "Cynthia, apakah kita bisa berbicara? Aku tahu ini tidak mudah, tetapi aku ingin mencoba memperbaiki hubungan kita, meskipun sedikit demi sedikit. Aku menghargai jika kamu memberi aku kesempatan untuk menjelaskan." Aku terdiam, membaca pesan itu berulang kali. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan. Di satu sisi,
Aku merasa masih terluka dan takut bahwa dia hanya akan menyakiti aku lagi. Tetapi di sisi lain, aku merasa bahwa untuk benar-benar melanjutkan hidup, aku harus mencoba memberi kesempatan pada diriku sendiri untuk memaafkan, dan mungkin, suatu hari nanti, bisa membuka hati untuknya. Aku akhirnya memutuskan untuk bertemu dengan Bunga, meskipun dengan perasaan cemas yang masih membelenggu. Kami bertemu di sebuah kafe kecil, tempat yang tenang, jauh dari hiruk-pikuk. Bunga sudah menunggu di sana ketika aku tiba. Wajahnya tampak cemas, namun ada ketulusan di matanya. "Terima kasih sudah mau bertemu," katanya dengan suara lembut. "Aku tahu ini bukan hal yang mudah untuk kamu. Aku ingin memberitahumu bahwa aku sangat menyesal atas semuanya, dan aku siap menunggu waktu yang kamu butuhkan untuk memaafkan aku." Aku duduk di hadapannya, masih dengan perasaan campur aduk. "Bunga, aku tidak tahu apakah aku bisa memaafkanmu sekarang. Aku merasa sakit sekali, dan mungkin aku butuh lebih banyak waktu untuk itu. Tapi aku ingin kita mulai berbicara lagi, meskipun sedikit demi sedikit. Aku ingin melihat apakah kita bisa kembali menjadi teman, setidaknya." Bunga mengangguk dengan penuh harap. "Aku mengerti. Aku tidak ingin membuat semuanya lebih sulit untukmu. Aku siap memberi ruang dan waktu yang kamu butuhkan." Kami berbicara lebih lama, tentang semua yang terjadi, tentang rasa sakit yang kami rasakan, dan tentang apa yang bisa dilakukan untuk memperbaiki hubungan kami. Meskipun aku tahu bahwa tidak ada solusi instan, percakapan itu memberikan sedikit kelegaan. Aku mulai merasa bahwa mungkin, hanya mungkin, aku bisa membuka hatiku sedikit demi sedikit untuk Bunga. Setelah pertemuan kami yang penuh emosi dan percakapan panjang, aku merasa sedikit lega. Kami mulai berbicara lagi, meskipun dengan hati-hati dan perlahan. Aku tahu memaafkan Bunga akan memakan waktu, dan aku tidak ingin terburu-buru dalam hal ini. Namun, aku merasa sedikit lebih baik, berpikir bahwa mungkin, setelah waktu, kami bisa membangun kembali hubungan persahabatan kami yang dulu rapuh. Namun, di balik semua itu, ada sesuatu yang mulai terasa tidak beres. Seminggu setelah pertemuan kami, aku mulai merasa ada yang aneh. Bunga sering menghubungi Bagas lewat pesan singkat, dan meskipun awalnya aku mengabaikannya, rasa curiga mulai muncul.